dalam surga, kami ucapkan puji dan syukur kepadamu. Karena Engkau sungguh sangat indah Tuhan. Pertemuan-pertemuan yang Engkau izinkan terjadi selalu membuat suasana dan mujizat yang baru. Itu sesuatu hal yang sangat menyenangkan hati kami dan pasti menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu Bapa, Kau akan terus dimuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Karena memang Kau layak untuk diperlakukan seperti itu. Puji dan syukur buat berkat anugerah-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus ya Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman ini, supaya Roh-Mu yang kudus turun atas kami semuanya, sehingga kami boleh melihat kebenaran ini dengan lebih jelas lagi karena pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Merdeka. Nah, ya. Puji Tuhan. 2 minggu kita tidak ketemu karena ada kegiatan baik di STT Beria dan di Kongres. Dan di Kongres itu dihadiri oleh 1.500 orang lebih, tepatnya 1.539. Dan sudah bayangkan semua tidak pakai masker. Dan di ruang AC, kalau ada satu yang kena virus flu, ya kita bisa ikut merasakan kok badan kita tidak betul-betul, stamina kita tidak fit betul, pasti kita akan ketularan. Untungnya kita sudah divaksin sekalian, walaupun ketularan tapi masih tetap bisa bangun. Dan termasuk saya dan istri juga menikmati virus itu. Demikian juga dengan gembala kita, Pak Jemi Melangkai dan yang lain-lainnya. Tetapi puji Tuhan, sekarang kita semua sudah sehat kembali. Haleluya. Terima kasih untuk doa-doa Bapak Ibu selama kongres, sehingga kongres berjalan mulus dengan baik. Pemilihan ketua umum sekali jadi pada waktu pencalonan, tidak diulangi. Wah, itu dahsyat. Selama kongres di GEJA se-Indonesia sekalian, seingat saya baru sekali itu, sekali pilih ketemu ketuanya. Itu betul-betul keajaiban Tuhan. Oleh sebab tetap berdoa supaya Tuhan semakin bekerja, sehingga GEJA juga semakin berkembang dan gedung ini semakin penuh. Kok diem semua? Amin. Nah, tepuk tangan dong. Nah, karena memang itulah gedung ini Tuhan dah kasih, demikian besarnya kok tetap dibiarkan kosong, rasanya kok kita ini kok kurang hormat sama Tuhan gitu ya. Kok udah dikasih berkat kok enggak mau dimanfaatkan. Oleh sebab itu saya ingin mengajak generasi muda ini, ayo kita manfaatkan bersama-sama. Amin. Ya, maafkan ya kalau nanti saya masih agak batuk-batuk karena memang belum 100% kembali pulih. Tetapi saya sudah rasa sehat dan boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang ada. Hari ini saya akan berbicara tentang kemerdekaan yang sejati. Karena kita baru beberapa hari yang lalu merayakan ulang tahun yang ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang kita cintai itu. Oleh sebab itu, sore ini sambil kesempatan kemerdekaan yang sejati. Mungkin ada yang berpikir, apa kita ini belum dimerdekakan secara sejati ya? Betul sekalian. Karena kemerdekaan itu tidak hanya terbatas pada kemerdekaan secara kenegaraan, masih ada hal-hal yang lainnya. Ada baiknya, mari kita akan baca lebih dahulu ayatnya ya, supaya kita bisa melihat kebenaran ini. Galatia 5 ayat yang pertama dikatakan sebagai berikut. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh
Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, jelas ayat ini tidak menyinggung tentang kemerdekaan secara politik atau secara kenegaraan. Tetapi berbicara soal yang atau bagian yang lain dari kehidupan kita. Nanti kita akan sampai ke situ, tetapi ada baiknya kita akan melihat yang di depan lebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan kemerdekaan itu? Merdeka itu dari bahasa Sangsekerta loh sekalian. Itu mahardika, yang berarti kaya, sejahtera, dan kuat. Adalah bebas dari segala belenggu atau tekanan atau kekangan atau aturan. Wah, kalau bebas dari segala aturan liar dong. Ya, enggak, maksudnya enggak seperti itu loh sekalian. Dan kekuasaan dari pihak tertentu, maksudnya pihak lain. Pihak lain. Dalam kata bahasa Melayu dan Indonesia yang bermakna bebas atau tidak bergantung namun independen. Kemerdekaan itu hak semua orang. Oleh sebab itu muncul istilah hak asasi manusia. Sebenarnya kata hak asasi manusia itu merupakan salah satu wujud daripada manusia itu memiliki kemerdekaan. Mereka bisa bertindak, berpikir, berulah seperti seleranya. Tetapi ya, supaya teratur dan rapi, pasti ada aturan permainan. Jadi kata merdeka itu bukan berarti terus tidak ada tatanan sekalian. Kata merdeka itu bukan berarti liar. Kata merdeka itu bukan berarti bebas, murni, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengaturnya. Enggak. Tetapi tetap ada yang bisa mengatur dan diatur. 3 unsur kemerdekaan yang perlu kita ketahui, yaitu kemerdekaan secara kenegaraan, kemerdekaan secara kenegaraan, yang kedua kemerdekaan secara sosial, dan yang ketiga kemerdekaan spiritual. Masih ada hal yang lainnya, tetapi saya hanya membahas ketiga hal ini saja. Mari kita akan lihat satu persatu, yaitu kemerdekaan secara kenegaraan. Generasi saat ini pasti tidak menyaksikan dan merasakan perjuangan pada bapak-bapak kita waktu mereka berusaha untuk merebut negara ini dari tangan penjajah. Amin. Kita hanya tinggal membaca sejarahnya. Kita tidak pernah mendengar suara meriam, kita tidak pernah mendengar suara menembak, kita tidak pernah merasa teriakan tolong dan lain sebagainya. Karena memang kita sudah dibebaskan dari situasi kondisi itu. Itulah saudara sekalian, kita harus bersyukur kepada para pahlawan, karena bagian yang pertama ini sudah diselesaikan oleh para perjuang kemerdekaan. Di situ saya ambil gambarnya banyak banget sekalian, hanya wajahnya kecil-kecil sehingga kita tidak bisa melihat, tetapi supaya saudara tahu bahwa negara ini merdeka bukan karena satu orang, bukan karena satu suku, bukan karena satu kehendak, tetapi karena terjadinya satu kesatuan seluruh komponen bangsa dari Sabang sampai Merauke.
dan itu bersatu padu, satu roh, satu tujuan, akhirnya bisa menyelesaikan tugas yang amat penting ini, dan kita bisa menikmati hari ini. Kita tepuk tangan untuk mereka sekalian, pahlawan-pahlawan perjuangan yang sudah berjuang. Sudah berapa liter darah dicurahkan di bumi pertiwi ini. Sudah berapa banyak air mata dari keluarga-keluarga yang harus tercurah karena anggota keluarganya tertembak mati atau karena kena granat, meriam, dan lain sebagainya. Tetapi semuanya itu karena mereka memikirkan kesejahteraan kita, hari depan kita, supaya kita betul-betul bisa mewujudkan negara yang merdeka, bebas dari penjajahan itu seperti apa. Kita bersuka cita, kita bersyukur, kita bahagia untuk hal itu. Tetapi ingat, ada tugas yang mesti kita lakukan loh sekalian. Karena tugas kita sekarang harus mengisi kemerdekaan itu. Mengisi dengan kemerdekaan itu. Kemerdekaan ini mau kita isi dengan apa? Itu sebagai generasi muda harus berpikir dengan keras. Jangan sampai kemerdekaan ini kita perlakukan seenak hati kita. Tetapi kita betul-betul berpikir dan merenungkan dan menggumulinya. Supaya kemerdekaan yang sedang kita alami ini benar-benar bisa kita rasakan secara lahiriah dan batiniah. Sehingga kita semuanya bisa merasakan bagaimana orang yang betul-betul merdeka itu. Ini penting. Kita semua harus terlibat. Kita tidak boleh serahkan pada sekelompok, segolongan orang. Kita ambil bagian. Walaupun kemungkinan bagian kita itu sangat kecil. Tetapi itu menjadi satu hal yang menjadi tanggung jawab kita semua. Amin. Oleh karena itu jangan pernah menyanyiakan kemerdekaan ini dengan kita semau gue. Jangan. Kita harus betul-betul berpikir. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mencatat beberapa hal. Saya harap ini akan menolong kita supaya kita bisa melihat itu. Saya akan bacakan beberapanya ayat-ayatnya supaya kita bisa melihat. Yaitu yang pertama sekalian, kita harus menjaga kekudusan hidup. Kenapa ayat ini saya pilih? Pertama Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Bayangan yang muncul di kepala saya, kalau seluruh bangsa ini menjunjung tinggi kekudusan, tidak akan ada korupsi loh sekalian. Amin. Tidak ada roh yang mau menang sendiri. Tidak ada perampokan, tidak ada penodongan, tidak ada penjegalan dan pemerkosaan maupun penganiayaan. Semuanya akan jalan baik. Oleh sebab itu masalah kekudusan ini penting. Petrus mengatakan di dalam pertama Petrus 1, 15 dan 16 mengatakan begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini standar yang Tuhan berikan. Hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Dan standar ini harus kita penuhi loh sekalian. Tidak bisa tidak. Dan kalau kita bisa mencapai standar ini, pasti tidak ada kesewenang-wenangan di tengah-tengah masyarakat kita dan di dalam gereja, di kantor maupun di perusahaan di mana kita ada. Amin. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya, kita menjadi pelopor untuk bagian ini. Kita jangan ikut-ikutan orang yang belum mengenal Kristus. Kok dia boleh, kenapa aku tidak boleh?
Kalau kita berpikir seperti itu sekalian, berarti kita masih diragukan keimanan kita kepada Tuhan. Kalau kita adalah orang yang betul-betul sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, walaupun orang jungkir balik di situ sekalian, mau berbuat apapun juga, kita akan tetap menjaga standar kehidupan kita. Yang setuju katakan? Iya, itu harus. Yang kedua, harus saling mengasihi sekalian. Saling mengasihi. Saya bacakan ayat yang Tuhan berikan untuk kita, yaitu yang ada di dalam Yohanes 13, dikatakan begini. Saling mengasihi. Bentar, hilang sekalian. Ya, Yohanes 13 ayat yang ke-15. Ayat 34 sama 35. Firman Allah mengatakan sebagai berikut. Perintah baru kuberikan kepadamu, kasihlah satu sama lain, sama seperti aku mengasihi kalian, begitu juga kalian harus saling mengasihi. Kalau kalian saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kalian pengikut-pengikutku. Saya menarik perhatian saudara di dalam ayat yang ke-35 bagian akhir. Kalau kalian saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kalian pengikut-pengikutku. Jadi ciri yang harus ada di dalam kehidupan orang-orang percaya adalah saling mengasihi. Kalau sampai ada orang Kristen yang berkelahi, itu luar biasa. Luar biasa maksudnya di luar kebiasaan yang seharusnya. Kalau ada suami istri yang tidak rukun, itu luar biasa. Oh, musuh aja dikasihi, ini istri atau suami tidak dikasihi. Aneh bukan? Tetapi itulah yang Tuhan mau. Kemudian yang ketiga sekalian, yaitu tetap bersatu. Ini sangat penting sekali untuk kita semuanya. Tetap bersatu. Firman Allah mengatakan sebagai berikut. Tetaplah bersatu dengan aku dan aku pun akan tetap bersatu dengan kalian. Cabang sendiri tidak dapat berbuah kecuali kalau ia tetap pada pokoknya. Demikian juga kalian hanya dapat berbuah kalau tetap bersatu dengan aku. Jadi kesatuan ini rupanya bisa menghasilkan hal-hal yang positif. Kalau kita tetap bersatu dengan Kristus, maka kita akan menghasilkan buah yang baik. Kalau kita tetap bersatu-satu dengan yang lainnya, peribahasa mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Betul? Soleman mengatakan tali 3 lembar itu sangat kuat, tidak mudah dipatahkan. Dan ini memang satu kebenaran. Oleh karena itu kesatuan ini tetap harus kita jaga, kita pelihara, kita rawat, kita pupuk, kita tumbuhkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tadi pagi kami ada kesempatan pelayanan di satu gereja di Roxy situ sekalian. Kemudian ada satu keluarga yang mengatakan doanya itu kok tidak dijawab-jawab ya. Udah sekian lama kok kelihatan tidak ada tanda-tanda dikabulkan begitu. Kemudian kita sempat berbicara. Ternyata keluarga itu belum satu iman. Itu yang pertama sekalian. Sehingga doanya itu tidak bisa selalu kompak.
tidak selalu terjadi kesepakatan. Oleh karena itu kami katakan, kalau memang mau melihat keajaiban Tuhan terjadi, kesatuan di dalam keluarga itu harus dijaga sedemikian rupa. Kekompakan itu harus menjadi warna di dalam kehidupan rumah tangga kita. Sebab firman Allah mengatakan kalau 2 atau 3 orang sepakat minta sesuatu, doanya akan dikabulkan. Kemudian kalau kita membaca kitab Galatia pasal 6 ayat 2, yaitu kita harus saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Ini menjadi ciri khas orang Kristen sekalian. Saya bacakan kepada Bapak Ibu, hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 47, saya tidak akan buka. Di situ kita bisa melihat gereja itu berkembang dengan begitu dahsyat dan luar biasa. Setiap hari Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru. Rahasianya apa? Karena mereka saling tolong menolong. Rahasianya di situ loh sekalian. Dan kalau kita bisa melakukan ini, saya yakin loh sekalian. Saya sangat yakin. Untuk memenuhi gedung ini tidak membutuhkan waktu bertahun-tahun. Benar. Karena roh saling menolong, roh saling membantu, itu memiliki satu kekuatan untuk menarik bagaikan magnet yang begitu kuat, sehingga semuanya akan menyatu dan mendekat. Oleh karena itu marilah kita akan pupuk ini. Supaya demikian maka kita bisa melihat bagaimana Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Ayat terakhir di bagian ini yaitu ada dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 dikatakan sebagai berikut sekalian. Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan sebagai berikut. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu. Ya, saya sengaja ambil terjemahan ini. Isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai yang pertama. Yang patut dipuji. Yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, dan baik. Coba kalau sudah pikiran kita isi dengan hal itu, ada enggak iri hati? Ada enggak cemburu? Ada enggak keinginan saling menyakiti? Enggak ada. Semuanya akan manis, indah. Dan ini sesuatu hal yang perlu kita pupuk dalam kehidupan kita sekalian. Supaya demikian kita sebagai orang Kristen itu betul-betul bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Dan kalau semua orang Kristen sudah melakukan jadi pelopornya, pasti hal yang baik itu akan menular sekalian. Bukan hanya yang tidak baik yang menular, yang baik pun akan menular sehingga akan banyak orang yang mulai mereka sadar akan kehidupannya dan akhirnya mereka pun mengikut Kristus bersama seperti kita mengikut Dia. Yang kedua, sekarang kemerdekaan secara sosial. Nah, dalam kemerdekaan secara sosial sekalian, peranan individu sangat menentukan. Sosial ekonomi, pergaulan satu dengan yang lainnya, itu berkaitan masalah sosial. Tetapi khususnya untuk sosial ekonomi sekalian. Dan itu sesuatu hal yang perlu kita perjuangkan juga supaya kita merdeka. Saya ambilkan statistik tahun 2023 tentang angka kemiskinan di Indonesia. Dikatakan begini, persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36%. Menurun 0,21% poin terhadap September tahun 2022, puji Tuhan. Dan menurun 0,18% poin terhadap Maret
tahun 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang. Namun 46 juta orang terhadap September tahun 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022. Lumayan banyak ya, besarnya juta-juta. Tetapi kalau kita bandingkan dengan penduduk Indonesia hampir 200 juta, ya itu kelihatan agak kecil. Tetapi ada kemajuan dan ini harus tetap kita perjuangkan sekalian. Oleh karena itu di pojok kanan saya ada gambar itu orang yang sedang berpikir apa yang mesti kulakukan ya untuk menolong mengatasi kemiskinan ini supaya bangsa ini bisa dimerdekakan dari bidang sosial. Ini mesti kita pikirkan bersama-sama juga, dan tadi sudah saya awali, ini merupakan masalah peran individu. Yang pertama yang perlu kita lakukan sekalian, kita semua harus kerja keras. Kita semua harus kerja keras. Tidak ada yang pengangguran. Kalau ada di antara kita yang sampai hari ini belum memiliki pekerjaan, maka kita berdoa supaya Tuhan kasih daya kreativitas sehingga kita bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Jangan pernah bilang tidak bisa loh sekalian. Bisa. Kalau kita ada kemauan, pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. 2 Tesalonika 3:10 mengatakan begini. Bahkan ketika kami masih berada bersama-sama dengan saudara, sekalian kami memberikan kepada saudara peraturan ini. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Baru 3 orang di sini. Sekali lagi, 2, 3 semua. Loh, yang bagian akhir aja. Tidak usah dari depan. Ulangi, 2, 3. Yang setuju katakan. Iya. Jadi saya berdoa supaya di antara ibadah jam 6 tidak ada yang jadi pengangguran dan hanya mau minta tolong terus. Ayo kita semua bekerja, amin. Kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Wow, itu yang harus kita lakukan. Kita tunjukkan kepada dunia, kita bukan orang yang hanya mau menadahkan tangan, tetapi kita mau nyingsingkan lengan baju kita dan bekerja. Karena itulah yang Tuhan mau. Jadi kita semua menjadi orang yang rajin. Dan kalau kita menjadi orang-orang yang rajin, akibatnya Tuhan memberkati kita, maka kita juga bisa menolong. Kata menolong bukan selalu memberikan uang kepada mereka sekalian, walaupun kadang-kadang itu dibutuhkan. Tetapi kita juga bisa memberikan ide-ide. Kita membagikan ilmu kita kepada mereka. Saya sering memberikan resep kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan pada waktu mereka terapkan sekalian, maka mereka dapat mengatasi masalahnya. Oleh sebab itu, kata menolong jangan selalu identik uang sekalian. Memang kadang-kadang mesti keluar, tetapi tidak selalu. Kita bisa memberikan gagasan, kita bisa memberikan ide, kita bisa memberikan semangat, kita bisa memberikan dorongan, kita bisa menjadi jembatan untuk mempertemukan dia dengan seseorang sehingga dia bisa diterima sebagai tenaga kerjanya, dan itu dapat kita lakukan. Ayo kita semua menjadi orang yang rajin untuk bekerja keras. Yang kedua, memiliki semangat juang yang tinggi sekalian. Memiliki semangat juang yang tinggi. Yosua 1:9 firman Allah yang hidup mengatakan, ya, hendaklah engkau kuat dan perkasa, singkirkanlah ketakutan, kebimbangan, karena ingatlah Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya mau mengatakan dengan jujur sekalian,
Kalau mengawali sesuatu yang baru, itu pasti tidak langsung jadi. Itu perlu perjuangan. Saya kasih 2 contoh. Pada waktu pertama kali saya dipercayakan untuk mengembalakan jemaat di kota Semarang sekalian. Saya dimodali satu gedung yang gede, 12 kali 24, mewah. Kursinya pakai bangku panjang yang dari jati semuanya, tapi tidak ada jemaatnya. Saudara mungkin tanya, stres tidak Pak? Stres. Karena saya merasa dimodali begitu besar, tetapi tidak ada orang. Akibatnya waktu itu saya harus bekerja keras dengan sepeda ontel. Sekarang sepeda ontel itu untuk olahraga sekalian. Kalau dulu untuk cari jiwa. Jadi dua-duanya dapat, sehat dan juga jiwa. Itu keuntungannya zaman dulu. Kalau sekarang hanya untuk ya olahraga. Dan harganya jauh lebih mahal. Saya hafal seluruh rumah sakit kota Semarang. Dan saya tahu jam besuknya persis itu jam. Jadi setiap siang itu dalam mencari jiwa, saya keluar dari rumah sakit satu ke rumah sakit lain bukan karena sakit, karena mencari orang sakit. Saya masuk sal-sal yang ada untuk mendoakan mereka. Itulah sebabnya saya jadi tahu kalau di rumah sakit itu sekalian, apapun agama kepercayaannya, kalau mau didoakan tidak ada yang nolak. Semuanya mau. Semuanya mau. Bahkan mereka minta ikut didoakan. Ini yang dahsyat dan luar biasa loh sekalian. Sehingga saya bisa mendoakan semua, yang Kristen, yang Buddha, yang komunis, yang Islam, dan yang semuanya pokoknya. Orang itu kita mau kita doakan. Dan jujur dari situlah kita bisa memenangkan orang-orang. Bahkan ada orang yang tinggal di Rembang pun dapat kita doakan. Sehingga pada waktu mereka panen mangga tali jiwo, wah saya dikirimi 1 karung loh. Itu sungguh dahsyat. Dan akhirnya Tuhan memberkati gereja itu sehingga gereja itu berkembang memiliki 5 cabang pada waktu itu, karena memang saya minta 5 cabang. Kalau tahu itu saya minta 10 cabang sehingga masih tetap di Semarang begitu. Dan kemudian satu lagi saya ambil contoh yaitu yang ada di Banyumanik. Banyumanik itu cabang kita. Waktu itu hanya kita pinjam ruang tamu keluarga jemaat yang dipindah dari kota ke wilayah Banyumanik. Sudah 3-4 tahun, waduh perkembangannya agak sulit sekali. Kemudian pemilik rumah mengatakan begini, Om Simon, rupanya orang-orang tidak mau datang ke rumahku kok. Lebih baik bagaimana kalau sementara diistirahatkan. Saya jawab begini, namanya Pak Budi Harjo. Pak Budi, firman Tuhan mengatakan kalau kita setia dengan yang kecil, Tuhan akan beri yang besar. Kalau kita tidak setia yang kecil, jangan berharap mendapatkan yang besar. Oh, kalau begitu bagaimana? Ya kita berjuang terus. Akhirnya sekalian kita berjuang dan berjuang dan berjuang. Dan sekarang di daerah Banyumanik itu ada gereja sidang jemaat lain terbesar. Jadi sekalian, kalau saudara mau lepas dari kemiskinan, berjuanglah. Berjuang, jangan pernah merasa lelah. Tetapi setelah didapat, jangan untuk royal. Kita mesti bijak bagaimana mengelolanya. Berapa persen yang ditabung? Berapa persen yang disiapkan untuk jadi modal? Berapa persen yang dapat kita pakai? Supaya dengan demikian maka hidup kita itu akan betul-betul merdeka daripada kemiskinan, bebas, merdeka daripada aspek sosial. Yang ketiga, percayakan hidupmu pada Tuhan. Kita sebagai orang Kristen itu untung loh sekalian. Karena kita bisa sambil berjuang, kita bisa sambil bersandar kepada Tuhan. Ini double keuntungan yang dapat kita rasakan dan dapat kita nikmati.
Oleh karena itu jangan kita pernah melalaikan Tuhan kita. Satu hari para murid menyeberangi Tasik Galilea sekalian dan diserbu oleh badai dan Tuhan dibiarkan tidur di buritan. Setelah mereka mau tenggelam baru mereka berteriak, "Oh Tuhan, Tuhan, kenapa kau biarkan kami binasa?" Siapa membiarkan mereka binasa? Hanya mereka yang tidak mau mengajak Tuhan ngomong-ngomong, betul? Nah, orang tidak diajak ngomong-ngomong hanya supaya diem ngalamun, ya lebih baik tidur. Demikian juga saya kalau di situ banyak orang, mereka ngobrol gitu, saya sendirian, sekalian, saya ngantuk. Karena tidak ada aktivitas. Oleh sebab supaya Tuhan tidak ngantuk loh sekalian, ayo kita sibukkan dia dengan doa-doa kita, amin. Kita selalu berkomunikasi dengan dia, kita bergantung sama dia. Amsal pasal 3, 5, dan 6, bahasa Indonesia sehari-hari katakan, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka ia akan menunjukkan kepadamu jalan yang terbaik. Ini sesuatu cara hidup yang sangat baik. Jalan yang paling tepat. Jalan yang pas yang dapat kita pakai untuk melaksanakan semua pekerjaan dan usaha kita. Supaya ini semua akan memerdekakan kita dari kemiskinan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kemerdekaan spiritual. Ini tugas kita semua orang percaya sekalian. Ini tugas kita. Jadi jangan ada seorang pun yang hadir di ibadah ini mengatakan, itu tugasnya Pak Jimmy Leksi, itu tugasnya Pak Jimmy Melangkai, itu tugasnya Pak Sahmin, itu tugasnya tim pemuji, itu tugasnya Pak Simon. Tidak, ini tugas kita semua sebagai orang percaya. Yang setuju katakan, iya, itu harus. Karena Tuhanlah yang menyebar kita di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dengan demikian maka di mana saudara orang Kristen ada, di situ cahaya terpancar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah selalu amanat agung yang diucapkan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 28, 18 dan 19. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah diberi segala kuasa dan di surga dan di bumi. Oleh karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat ini diawali Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah diberi segala kuasa yang di surga dan di bumi." Berarti sekalian, pada waktu Tuhan mengutus kita, maka kuasa yang Tuhan telah terima dari surga itu juga akan dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin. Itulah sebabnya di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, kamu akan dipenuhi Roh Kudus, dan bila Roh Kudus itu sudah turun atasmu, kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kita tidak diutus dengan tangan kosong, tetapi kita diutus dengan kewibawaan dan otoritas surgawi. Oleh karena kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu khawatir. Wah, apa yang akan kuomongkan? Tuhan akan menolong kita sekalian. Ini benar, karena saya sudah mengalaminya. Saya ingin kasih sedikit kesaksian pendek ini supaya saudara yakin bahwa Tuhan itu akan menolong kita. Satu hari sekalian, sementara saya membangun sebuah gedung pendidikan, 3 lantai, saya dikejar-kejar oleh tukang pajak untuk PPN 4%. Sedangkan saya tidak punya duit karena 4% itu 98 juta karena anggarannya 1,7 M. Kemudian pada waktu saya dalam kondisi seperti itu, istri saya minta saya antar dia ke salon. Wah, akhirnya saya ke salon sekalian mengantar istri untuk rambutnya di make up, dipotong,
dan lain sebagainya. Sampai di situ semuanya ibu-ibu. Tidak ada satu laki pun. Waduh, saya bete betul. Ini apa yang mau saya lakukan ini? Sementara saya bingung seperti itu, tahu-tahu ada suara mengatakan, katakan sesuatu. Langsung saya tahu ini Tuhan sedang mau berkarya. Saya ngomong apa Tuhan? Pokoknya katakan sesuatu. Akhirnya apa yang muncul kata pertama di otak saya, itulah yang saya katakan. Saya langsung bilang, hei ibu-ibu, kita bersyukur karena kita mempunyai ketua DPRD yang sangat baik. Dia seorang anak Tuhan dan dia cinta rakyatnya. Saya ngomong belum selesai. Yang punya salah mengatakan, Pak Simon ini orangnya ada di sini. Karena ketua DPRD-nya wanita, Ibu Jatmiko. Saya bilang, aduh, untung aku tidak ngomong yang jelek-jelek, saya katakan. Ya. Dan herannya Ibu Jatmiko itu menyapa saya, halo Pak Simon, apa kabar? Kabar baik. Terus lanjutannya, bagaimana pembangunan? Ya Bu, pembangunan itu berjalan sesuai dengan dananya. Dananya masuk, ya jalan, dananya berhenti, ya berhenti. Tetapi saya ada satu masalah Bu. Apa itu masalahnya? Saya dikejar-kejar tukang pajak untuk 4% itu PPN. Gitu cara repot-repot ya kata. Udah, pulang dari sini buat surat keberatan. Satu untuk saya, satu untuk Pak Wali, satu untuk kantor pajak. Akhirnya saya buat dan sekalian malam itu, sore itu juga saya ketik, paginya saya kirim ke rumah Pak Ibu Jatmiko, ke wali kota dan ke kantor pajak. Seminggu kemudian sekalian saya dipanggil Pak Wali Kota. Saya dapat bantuan pembangunan dan pajaknya sampai hari ini tidak pernah ditagih. Tuhan itu akan menyertai semua orang yang percaya. Tetapi sekali lagi saya katakan jangan dibiarin sendirian. Jak ngomong-ngomong sekalian. Jak kongko. Jak apalagi istilahnya. Ngobrol satu dengan yang lainnya. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan itu akan bekerja. Demikian juga teman-teman kita, sekerja kita. Kalau sudah tahu dia belum mengenal Kristus, dijak ngobrol tentang Kristus. Wah, ikut Kristus itu enak loh. Karena semua masalah persoalan yang sedang kita hadapi bisa kita laporkan ke dia. Dan nanti dia akan menolong kita jalan pemecahannya bagaimana. Ringan kan dan enteng kan, tidak perlu buka Alkitab kan, tetapi itu akan membawa dampak yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yohanes 8 ayat 34, Yesus berkata begini, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kenapa saya mengambil ayat ini sekalian? Karena saya ingin menjelaskan ini. Saya harap kita semua sadar dan tahu. Tuhan hanya menyediakan satu jalan untuk ke surga. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Memang untuk ke Roma banyak jalannya sekalian. Mau ke Gunung Kawi banyak jalannya. Tetapi untuk ke surga hanya satu. Yaitu lewat Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu kita wajib menyampaikan itu. Kenapa minggu ketiga disebut sebagai minggu misi untuk GEJA CWS? Karena CWS adalah gereja yang cinta jiwa-jiwa yang terhilang agar bisa diselamatkan. Dan kami semua sangat mengharapkan jemaat CWS juga menjadi jemaat pemenang jiwa. Amin. Iya, itu yang harus kita lakukan. Amanat agung itu harus dilaksanakan, sekarang. Tidak bisa tidak. Amanat agung tidak boleh ditunda-tunda.
atau nanti deh kalau ada waktu. Tidak sekalian, karena orang dipanggil Tuhan itu tidak akan tahu kapan dipanggilnya. Pada waktu kami meninggalkan kota Jakarta ini selama 2 minggu sekalian, ada 3 jemaat kita dipanggil Tuhan loh. Jadi Pak Sintong itu panen. Karena dia harus memimpin upacara semuanya. Jadi kita tidak tahu. Ada yang usianya masih muda, ya ada yang tua, ada yang setengah tua. Dipanggil Tuhan dan mereka jalan semua akhirnya. Untung mereka sudah ada di dalam Kristus. Kalau mereka belum di dalam Kristus, kita tahu semua kan kemana? Oleh karena itu bila ada anggota keluarga yang belum pernah berjumpa dengan Kristus, kita wajib memberitahukan mereka. Kalau kita punya tetangga yang belum di dalam Kristus, kita wajib untuk membagikan kabar gembira kepada mereka. Kalau kita mempunyai atasan belum mengenal Kristus, kita wajib memberitahukan, Pak, perlu ketemu Kristus. Kalau tidak ada harapan. Kita mesti belajar sekalian, pembantu rumah tangganya Naaman. Pembantunya rumah tangga Naaman itu tidak merasa sungkan dan segan. Pada waktu dia tahu Naaman sedang bermasalah dengan kustanya, diobati kemana-mana tidak sembuh. Dia hanya katakan sama istri Naaman, seandainya Tuhan itu bertemu dengan nabi yang ada di Israel, pasti dia sembuh. Dan singkat cerita, akhirnya Naaman pun sembuh. Dan setelah sembuh, apa yang dia lakukan? Dia mengatakan begini pada Nabi Elisa, Pak Nabi, saya ini kan panglima, harus mendampingi pangeran atau raja. Kalau mereka pergi ke rumah berhalanya, saya juga harus mendampinginya. Oleh karena izinkan saya ya, kalau saya masih mengikutinya. Maksudnya aku memang masih mengantar karena jabatan, karena pangkat, karena tugas. Tetapi hatiku sudah kepada Allah yang hidup, Yahweh itu. Oleh sebab itulah Naaman minta 1 karung tanah atau berapa yang dibawa pulang ke negaranya. Mungkin itu akan dijadikan apa, saya tidak tahu. Tetapi itulah yang dilakukannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi ini kesempatan untuk kita bisa membawa orang-orang datang kepada Kristus. Kapan lagi kalau tidak sekarang ini? Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan begini, keselamatan tidak terdapat di dalam seorang pun kecuali di dalam Dia. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat disebut oleh manusia untuk memperoleh keselamatan. Jadi satu-satunya adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau saudara ingin berkumpul dengan seluruh anggota keluarga saudara, bawa satu-satu pada Tuhan. Sehingga seluruhnya ada di dalam Tuhan. Sehingga di bumi kita bersatu, di surga kita bersatu. Amin. Itu harus sekalian. Jikalau kita mau sekeluarga besar kita mengenal Kristus, ayo kita akan bawa mereka kepada Kristus sehingga nanti kita meramaikan surga karena keluarga besar kita kumpul bersama-sama. Wah, sungguh meriah itu. Dan saya tidak bisa membayangkan betapa sukacita yang dari Tuhan itu datang. Jadi, sekalian ada 3 hal dalam kemerdekaan yang dibahas pada sore ini, yaitu kemerdekaan yang sejati mencakup 3. Kemerdekaan secara kenegaraan ini sudah diselesaikan oleh para pahlawan. Kemerdekaan kita tinggal mengisinya, ya, diisi dengan hal yang baik. Yang kedua, kemerdekaan secara sosial itu merupakan urusan individu yang betul-betul mau membebaskan diri dari segala kemiskinan dan Tuhan pasti akan menolongnya. Dan yang ketiga, ini tugas kita semua. Oleh sebab itu kita wajib untuk menyampaikan berita kesukaan ini kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Supaya dengan demikian maka mereka boleh mengenal Kristus dan Tuhan pun akan dipermuliakan dan jiwa mereka diselamatkan. Inilah sekalian yang perlu kita lakukan. Oleh karena itu biarlah kuasa Tuhanlah yang akan bekerja atas hidup kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga,
Terima kasih karena kebenaran firman-Mu yang sudah dibagikan pada kesempatan sore ini untuk memperingati hari raya kemerdekaan bangsa kami Tuhan. Maka kami juga ingin ikut merayakan lewat cara ibadah yang memang kami selenggarakan. Oleh karena itu Bapa, kami mau mendapatkan kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang utuh Tuhan. Bukan hanya secara kenegaraan, bukan hanya secara sosial, tetapi juga secara spiritual. Oleh karena itu Bapa, biar Roh Kudus menolong kami, supaya dengan demikian maka kami pun bisa mendapatkan apa yang memang Tuhan mau ini, dan nama Tuhan pasti dipermuliakan. Haleluya. Pada kesempatan ini Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan, saya ingin berdoa. Jikalau ada di antara Bapak Ibu yang ada anggota keluarganya belum mengenal Kristus dan betul-betul sangat rindu agar mereka boleh mengenal Kristus, saya hanya ingin melihat tangan saudara diangkat, kemudian saya akan berdoa. Iya, saya melihat tangan itu, saya melihat di belakang ada, ya, ada lagi yang lainnya. Puji Tuhan, saya melihat, ya, bisa turunkan yang lainnya. Terima kasih. Di belakang ada. Ya, terima kasih. Saya akan berdoa. Bapa, kebenaran-Mu telah dibentangkan dengan jelas, bahwa hanya ada satu jalan menuju ke surga, untuk bertemu dengan Bapa. Karena Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali bersama-sama dengan aku. Oleh karena itu Bapa, saat ini hamba berdoa untuk anggota keluarga daripada saudara-saudara kami yang sudah mengangkat tangan. Ada anggota keluarga mereka yang masih jauh daripada-Mu Tuhan. Mereka adalah milik-Mu Tuhan, karena Engkau yang sudah merancang dan menciptakannya. Tetapi sementara mereka jauh daripada-Mu. Oleh karena itu kami berdoa, Tuhan, panggil mereka. Panggil mereka Tuhan. Panggil mereka Tuhan dengan cara-Mu. Dan Kau pakai anak-anak-Mu sebagai jembatan untuk mereka menuntun, sehingga saudara-saudara yang belum mengenal Kristus boleh berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Sehingga seluruh keluarga itu ada di dalam Tuhan. Terciptalah kasih Kristus yang saling mengikat. Terciptalah kekompakan dan kesepakatan. Dan itu menghasilkan doa-doa yang mereka panjatkan akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan mujizat akan banyak terjadi di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu Bapa, marilah Dikau akan bekerja dan campur tangan atas semuanya ini Tuhan. Walaupun hamba tidak mengenal mereka satu persatu, tetapi umat-Mu tahu nama mereka. Umat-Mu tahu siapakah mereka. Oleh karena pada waktu mereka menyebut namanya, catat ya Tuhan, dan dengar doa mereka, kabulkanlah doa mereka, sehingga satu hari mereka akan berjumpa Kristus secara pribadi dan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih. Dan bila ada di antara umat-Mu yang saat ini Tuhan masih terbelenggu dengan kemiskinan, beri daya kreativitas supaya dia menjadi orang yang kreatif, dapat menciptakan usaha pekerjaan, atau dia dapat menemukan pekerjaan di mana ia dapat mengembangkan diri di tempat itu. Puji dan syukur buat kuasa kasih-Mu yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Dan sekali lagi kami serahkan semua yang tahan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati.